Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 24110311. Di sini saya ingin membuat tugas video dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru. Di sini saya akan menyampaikan materi yakni tentang apa sih bentuk dan lembaga yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke jenis-jenis lembaga Islam, yakni jenis-jenis lembaga Islam itu dibagi menjadi 3. Adanya pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Adapun apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan informal itu pendidikan yang didapat dari lingkungan. Seperti di lingkungan mana? Seperti di keluarga, seperti di masyarakat. Makanya itu keluarga harus berpendidikan itu. Kenapa? Karena pendidikan gak cuma didapat dari pendidikan formal saja. Dari keluarga pun bisa kita melakukan yang namanya pendidikan. Lanjut ke pendidikan non formal. Kalau pendidikan non formal itu jadi pendidikan yang kita dapat tidak selalu kita dapat di sekolah, tapi kita juga bisa dapat itu dari pengajian, contohnya dari halaqah, dari silaturahmi ke teman yang lebih tua ataupun orang yang lebih berpengalaman. Itu juga bisa kita melakukan yang namanya pendidikan non formal ya. Kalau pendidikan non formal itu intinya ini dilakukan di luar sekolah. Lanjut ke pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu pendidikan yang nasional atau diakui secara negara resmi. Adapun tingkatannya pendidikan formal itu yang pertama adanya TK, lanjut ke SD, ke SMP, SMA. Kalau dia mau harusnya dia kuliah ataupun sampai S2 juga boleh, atau S2, S3. Jadi kita ke metode pembelajaran. Kalau ada yang namanya pendidikan, otomatis ada yang namanya metode pembelajaran. Apa sih yang kita pelajari kalau di pendidikan agama Islam? Tentu saja yang pertama adanya ceramah. Kalau ceramah itu jadi seperti guru menyampaikan kepada muridnya atau seorang kiai menyampaikan kepada santrinya, kepada muridnya. Jadi ini lebih ke personal, tatap muka. Yang kedua adanya tanya jawab. Tanya jawab di sini seperti kalau kita berdiskusi atau setelah kita mendengarkan, kalau kita masih bingung tentang materi yang diajarkan, lebih baik kita bertanya ke guru kita yang lebih tahu. Jadi kita lebih paham. Lanjut ke diskusi. Kalau diskusi itu jadi pertukaran pemikiran antara satu orang atau dua orang lah. Seperti ini sering terjadi di kampus ya, di masa kuliah atau masa SMA lah. Kalau SD itu lebih ke banyaknya cerita. Ini cerita. Jadi kalau untuk yang di bawah umur 17 ke bawah itu lebih efisiennya cerita atau praktek ya. Yang ini soalnya kalau misal diskusi itu takutnya malah berjalan seperti itu ya. Lanjut ke model-model pembelajaran. Kalau model integratif itu gabungan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu agama seperti fikih atau tasawuf atau apapun itu. Kalau umum seperti bahasa Inggris, matematika, jadi itu digabung ya. Terus kita lanjut ke model talaki atau musyafahah. Kalau ini mah jadi pembelajarannya langsung antara guru
sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.